Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Gaun Pengantin Berdarah. Cerita kali ini ditulis akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman, yaitu yang berada di Kaskus. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran. Oh ya, cerita kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi daripada kita penasaran bagaimana dari akhir dari kisah ini, kita langsung saja mulai ceritanya. Buku itu berisi perjalanan cinta Suhadi sebelum ia berumah tangga dengan Aini. Saat Suhadi masih muda, ia jatuh hati pada seorang wanita dari desa lain yang bernama Dewi. Namun, ayah wanita itu tidak merestui hubungan mereka kalau Suhadi belum bekerja dan bukan dari golongan orang kaya. Maka Suhadi berpura-pura menjadi pemilik perkebunan teh di desanya agar hubungannya tetap direstui oleh ayah wanita itu. Akan tetapi, suatu hari ayahnya tahu bahwa Suhadi berbohong tentang kepemilikan kebun teh itu. Dewi dipaksa menikah dengan orang lain, tetapi wanita itu kabur dengan bantuan Suhadi. Mereka berdua lari dan masuk ke dalam hutan. Hujan lebat disertai petir membuat mereka berdua harus singgah di sebuah gubuk kecil di tengah hutan yang tidak berpenghuni. "Terima kasih karena sudah menolongku, Mas," ujar Dewi. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri, Dewi. Aku begitu mencintaimu," balas Hadi. Mereka akhirnya terbawa suasana dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Di tengah malam yang sunyi, Hadi terbangun karena mendengar beberapa suara. Ternyata itu adalah orang suruhan dari ayahnya Dewi untuk mencari wanita itu. Suhadi kesulitan melawan karena kalah banyak. Pada akhirnya ia dihajar habis-habisan. Kemudian tubuh Suhadi yang sudah tidak bisa melawan lagi dibuang ke sungai dekat hutan itu. Dewi tidak memiliki perlindungan dari Suhadi lagi. Itu pun menjadi korban. Nafsu yang menguasai para lelaki suruhan itu, mereka justru merudah paksa Dewi, lalu meninggalkan wanita itu begitu saja. Dewi menangis sejadi-jadinya. Ia berlari keluar dari hutan itu dan bersembunyi di sebuah desa. Ia memutuskan untuk tinggal di sana dan menyamarkan dirinya agar tidak dikenali oleh orang lain. Nasib sial pun menimpa wanita berusia 25 tahun itu. Ternyata ia hamil dan tidak tahu harus minta pertanggungjawaban pada siapa. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk melahirkan dan menjaga anaknya sendiri tanpa seorang suami. Lahirlah bayi perempuan yang sangat cantik dari rahim Dewi. Tetapi wanita tersebut malah menangis karena anaknya lahir tanpa tahu siapa dari ayahnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Dewi hidup dengan penderitaan yang harus ia alami ditambah masa lalu buruk yang tidak kunjung hilang dari ingatannya. Tidak jarang orang-orang di sekitar menghinanya karena mempunyai anak tanpa menikah. Karena hal-hal itulah, Dewi sudah beberapa pindah rumah. Namun dari sekian kalinya, akhirnya ia menetap di salah satu desa dan berjualan sayur di pasar untuk bertahan hidup. Dengan pekerjaannya itu, Dewi bisa menyekolahkan anaknya hingga sekolah dasar. Suatu hari dia tanpa sadar menjatuhkan piring nasi milik anaknya karena melihat berita di TV yang membuatnya tercengang sekaligus sakit hati. "Ibu kenapa? Kok nangis gini?" tanya anak gadis itu tanpa tahu penyebab ibunya tiba-tiba menangis. Ternyata Suhadi, pria yang sangat dicintainya itu, kini menikah dengan Aini, anak dari pemilik perkebunan teh di desa yang mereka tinggali. Kabar itu pun sudah menyebar di media massa karena keluarga Aini yang sangat kaya raya. Begitu hancur hati Dewi mendengar kabar itu. Wanita tersebut berpikir bahwa Suhadi sengaja meninggalkannya di hutan karena Aini. Padahal kebenarannya adalah saat tubuh Suhadi dibuang ke sungai.
Aini yang pada saat itu tidak sengaja bermain di sungai menemukan pria itu dalam keadaan babak belur dan tidak sadarkan diri. Tetapi syukurnya Suhadi masih bernafas. Aini segera membawa Suhadi ke rumahnya dan merawat pria itu sampai sembuh. Karena benturan di kepala Suhadi, pria itu hilang ingatan dan pada akhirnya Aini malah jatuh cinta pada pria itu dan memutuskan untuk menikah. Baru setahun pernikahan mereka, Suhadi mulai ingat dengan Dewi, kekasihnya dahulu. Pria itu pun mencoba mencari wanita itu kemana-mana, tetapi tidak mendengar kabarnya sama sekali. Hingga pria itu mulai menuliskan semua kisahnya dalam buku harian ini, berharap suatu hari nanti Dewi atau keluarganya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dulu. Namun ternyata tidak untuk Dewi. Wanita itu merasa sangat marah dan juga sedih karena gara-gara pria itu hidupnya menjadi menderita. Dewi membuka laci lemarinya. Masih tersimpan rapi gaun pengantin yang dulu ia kenakan saat melakukan hubungan bersama Suhadi. Wanita itu menangis seraya meremas gaun pengantin itu. Suatu hari, saat anak gadisnya baru pulang dari sekolah. "Bu, lapar nih bu, hari ini masak apa bu?" "Bu, ibu," teriak anak gadis itu melihat ibunya tergantung di dapur dengan mengenakan gaun pengantin. Dewi meninggalkan sebuah kertas yang bertuliskan alamat di mana orang tua Dewi tinggal. Juga sebuah surat bahwa ayah dari anaknya adalah Suhadi, pria yang sering muncul di TV karena menikahi anak orang kaya itu. Anak gadis itu menangis dan bingung harus berbuat apa. Setelah kematian ibunya, anak gadis itu sering berteriak-teriak sendiri dan meraung-raung hingga beberapa warga desa memasukkan anak itu ke panti rehabilitasi. Afgan menutup buku harian itu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Apa yang ditulis di buku harian itu?" tanya Dimas ikut penasaran. "Kurasa kamu harus membacanya sendiri. Ini sangat menyakitkan," ucap Afgan mulai menangis. Dimas mengambil buku itu dan membacanya beberapa saat kemudian. "Ini nggak mungkin, ayahku bukan orang seperti itu," teriak Dimas tidak percaya dengan isi dari dalam buku itu. "Kurasa arwah itu datang karena punya dendam pada ayahmu," sahut Afgan. "Tapi ayahku kan sudah meninggal, kenapa mereka malah menyerang kami?" tanya Dimas. "Itulah yang harus kita pecahkan. Jika saja kita bisa menemukan anaknya Dewi itu, mungkin semua akan terjawab. Pasti anak itu ada hubungannya dengan arwah Dewi yang menghantui keluargamu," jelas Afgan. "Tapi, di mana aku harus mencari wanita itu? Aku aja tidak tahu dia di mana," ucap Dimas semakin bingung dengan situasinya sekarang. "Kamu nggak perlu mencarinya, karena dia akan datang sendiri kepadamu," ujar Afgan. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Dimas. "Ceritakan isi buku ini pada ibumu, beliau juga harus tahu masa lalu suaminya, dan semoga kita bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai kematian ayahmu." "Baiklah kalau begitu," balas Dimas setuju. Di sebuah rumah berdinding kayu, seorang pria berjalan di kegelapan. Ia mengeluarkan kunci rumah dan membuka pintu. "Bapak sudah pulang?" tanya Afgan pada seorang pria yang duduk di depan meja makan. "Iya, bapak baru aja pulang. Kamu sudah makan belum?" tanya pria berkumis tipis itu. "Sudah kok pak," ujar pria itu dan duduk di sofa sambil melepas sepatunya. Tiba-tiba sekelebat bayangan melewati jendela rumah mereka. Pria yang duduk di depan meja makan tahu itu. "Sudah beberapa kali bapak bilang, jangan berurusan dengan mereka. Apa kamu masih tidak mendengarkan?" bentak pria itu yang biasa dipanggil Herman. Ia tidak ingin lagi anaknya tersangkut masalah dan harus berurusan dengan hantu. "Pak, teman Afgan sedang kesusahan pak. Mereka satu keluarga diganggu sama arwah. Aku hanya mencoba membantu kok pak," bantah Afgan. "Dapat apa? Itu urusan mereka. Kamu gak usah ikut campur. Apa kamu gak ingat apa yang terjadi pada ibu kamu?" ucap pria itu. Afgan ingat pak, sangat jelas. Bahkan kejadian itu seperti baru kemarin terjadi. Afgan sudah besar pak,
sudah bisa menjaga diri sendiri. Bapak nggak perlu khawatir, bentak Afgan. Astagfirullah, Afgan. Bicara apa kamu ini? Bapak hanya khawatir sama kamu. Yang kamu lawan ini bukan manusia, melainkan setan. Mereka bisa membunuhmu, nak. Ujar pria itu khawatir dan kecewa, apalagi setelah sang anak membentaknya. Afgan ngantuk, mau tidur. Ujar Afgan dan bergegas masuk ke kamar. Ayahnya tampak sedih dan menghela nafas. Ia begitu takut kalau anaknya akan bernasib sama seperti istrinya. Di rumah ini, wanita itu baru saja membaca buku harian milik suaminya. Astagfirullah, kenapa seperti ini? Sang wanita itu tidak percaya. Jadi, Papa nggak pernah cerita masalah ini ke Mama? Tanya Dimas. Nggak pernah sayang, Mama malah baru tahu setelah baca buku ini. Sahut Aini masih dengan isak tangisnya. Apa Mama tahu tentang keluarganya Dewi? Kata Afgan, dia mempunyai anak perempuan juga. Ujar Dimas. Tunggu, sepertinya Mama ingat sesuatu. Dulu saat Mama hamil kamu, ada seorang anak gadis datang. Dia berteriak-teriak memanggil papamu. Dia ingin sekali bertemu, tapi para penjaga di depan rumah mengusir anak gadis itu. Mereka bilang dia hanya pengemis dan saat itu kami semua sibuk karena acara syukuran 7 bulanan kehamilan Mama. Selesai ini setelah berhasil mengingat kejadian yang bisa jadi memberi mereka petunjuk. Apa? Mama mengingat wajah gadis itu? Tanya Dimas. Dia berkulit putih tapi sedikit kotor karena mungkin hidup di jalanan. Entah bagaimana nasib gadis itu sekarang, gumam Aini. Kemudian ia meletakkan buku harian tadi di atas meja. Ya udah, Mama istirahat aja dulu. Selamat malam, Mah. Ucap Dimas lantas pergi dari kamar itu. Malam juga sayang, sahut Aini bersiap untuk tidur. Di tengah malam, saat Aini tidur terlelap, sebuah tangan menarik buku harian milik Suhadi. Dinda keluar kamar untuk mencari makan. Kelaparan di tengah malam sudah menjadi kebiasaan wanita itu. Kini ia membuka kulkas. Ketika melihat ada sekotak roti yang tinggal separuh di sana, Dinda berkata, "Ah, kebetulan nih ada roti." Celetuknya seraya mengeluarkan kotak roti itu dan menaruhnya di meja. Wanita itu menikmati rotinya, mendadak lampu dapur berkedip-kedip. Kenapa nih? Rusak apa ya? Gumam wanita itu seraya mendongak untuk melihat lampu. Matanya dikagetkan dengan sesosok pocong yang berkelantungan di langit-langit rumahnya. Sontak saja wanita itu berteriak seraya berdiri. Bak! Mendadak pocong itu jatuh ke atas meja. Matanya yang hitam menatap ke arah Dinda. Wanita itu segera berlari tunggang langgang. Tetapi entah bagaimana caranya pocong itu bangkit dan justru mengikutinya hingga wanita itu menabrak seseorang. "Ah, tolong, tolong!" isak Dinda seraya menutup mata. Non Dinda, ini Mbok Minah, Non, kenapa?" tanya wanita itu padanya. "Ya Allah, Mbok, itu ada pocong, Mbok, tolongin Dinda, Mbok," rintih wanita itu. "Ya Allah, Non, di mana, Non?" "Itu di sana, Mbok," ujar wanita itu menunjuk ke dalam dapur. "Coba Mbok Minah cek ya," pinta wanita tua itu. Mereka berdua berjalan perlahan dan melihat ke dalam dapur, tetapi tidak ada siapapun. "Gak ada apa-apa kok, Non, pasti Non berhalusinasi, udah malam. Non, balik ke kamar ya," pinta Mbok Minah. "Tapi Mbok, aku benar-benar ngeliat tadi," bantah Dinda. Mbok Minah tersenyum. "Ya sudah, ayo Non, Mbok Minah antar ke kamar ya," ajak wanita itu. Dinda pergi dengan perasaan aneh. Ia yakin betul dengan apa yang dia lihat tadi. "Assalamualaikum," ujar beberapa orang dari luar rumah berlantai 3 itu. "Waalaikumsalam. Kalian udah datang, ayo masuk," pinta Dimas pada teman-temannya yang datang menjenguk Aini. Mereka bergegas ke kamar wanita itu. "Salam Tante," ucap mereka pada wanita berkerudung yang sedang terduduk di ranjang. "Duh, kok repot-repot kesini sih? Tante udah baikan kok. Makasih udah mau mampir," sahut wanita itu. "Tante cepat sembuh ya," ujar Gisel.
Iya, biar bisa masakin kita makanan yang enak-enak lagi, Tante. Celetuk Roni. Dasar kamu, Ron. Makan mulu pikirannya. Bentak wanita yang berdiri di samping pria itu. Ini siapa ya, kok Tante belum pernah lihat? Ujar Aini menatap wanita itu. Sisil maju ke depan ingin berkenalan. Nama saya Sisil, Tante. Asisten manajer di perusahaan Dimas. Ucap wanita itu berkenalan. Dan juga pacar aku, Tante. Celetuk Roni seraya memeluk Sisil. Roni, sopan dikit napa? Bentak wanita tersebut kepada pacarnya. Syukurlah Roni, Tante ikut senang, ucap Aini. Cantik kan Tante? Gak kalah sama Gisel kan? Celetuk pria itu. Apaan sih Ron? Bentak Gisel. Ya udah, kita ngobrol di luar saja ya. Ya biarin mamaku istirahat dulu, pinta Dimas. Anggap rumah sendiri yo, sahut Aini tersenyum. Mereka semua pergi meninggalkan Aini. Sepertinya wajah wanita itu tidak asing. Gumam Aini seraya melanjutkan tidur siangnya. Ada seseorang yang memakai jas hujan sedang menggali kuburan. Susah payah ia mengeluarkan tubuh mayat yang baru dikubur beberapa hari yang lalu. Kemudian ia mengembalikan tanah itu seolah tidak terjadi apapun, dan tanpa rasa takut, orang tersebut menggendong mayat berbalut kain putih itu dan segera membawanya ke suatu tempat. Afgan mengguyur tubuhnya dengan air shower. Bayangan wajah Dinda terlintas di benaknya. Pria itu mematikan air showernya. Kenapa aku jadi mikirin tuh cewek terus ya? Aneh nih. Gerutu pria itu seraya mengusap-ngusap rambutnya. Afgan keluar dari kamar dan sudah bersiap pergi ke kampus. Ayahnya sudah selesai memasak dan juga menaruh sepiring bubur untuk anaknya itu. Namun Afgan justru tidak berselera makan dan langsung memakai sepatu. Apa kamu masih marah dengan perkataan bapak semalam? Tanya pria itu. Enggak kok pak, udah biasa aja, ujar Afgan datar. Terus kenapa enggak mau makan? Omongan bapak jangan diambil hati ya, bapak melakukan itu demi kamu juga. Jelas pria itu ia ingin sang anak ini mengerti. Afgan kemudian menghela nafas dan akhirnya memakan bubur yang dibuat ayahnya. Pria itu tersenyum puas. Herman pun beranjak memakai sepatu dan hendak berangkat bekerja sebagai satpam di salah satu kompleks perumahan. Mendadak sosok wanita bergaun pengantin sudah berdiri tegak di depan rumah pria itu. Astagfirullah, kenapa arwah itu selalu mengikuti anakku? Gumam Herman. Meskipun arwah itu kini tidak menyerang dan hanya diam saja dengan tatapan menyeramkan, tetapi tetap saja Herman dan Afgan harus waspada. Kenapa pak? Ada apa? Tanya Afgan. Berhati-hatilah kan? Sepertinya mereka mengincarmu. Jika ada apa-apa, segera telepon bapak ya, ucap pria itu seraya menepuk bahu anaknya. Rasa khawatirnya masih bersemayam dalam hati. Iya pak, balas Afgan. Herman kembali ke dapur untuk mengambil sebotol garam, lalu menebarkannya ke sekeliling rumah. Ia tidak ingin makhluk itu masuk ke rumahnya. Setelah itu mendadak sosok berbaju pengantin itu menghilang dari sana. Afgan, apa wanita berbaju pengantin itu yang selalu mengikuti temanmu? Tanya Herman tiba-tiba. Dari mana bapak tahu? Tanya Afgan balik. Ia sekarang menjadi penasaran, sepertinya bapaknya tahu sesuatu. Arwah itu menyimpan dendam yang sangat besar. Dia ini bukan tandinganmu kan? Bapak khawatir sama kamu, ujar pria itu memperingatkan. Bapak gak usah khawatir, aku akan melawannya dengan tenagaku sendiri, ujar Afgan bersemangat dan penuh tekad. Tetapi tetap saja berhati-hatilah, mengerti? Tegas ayahnya. Afgan mengangguk dan segera bergegas ke kampus. Di kampus, Dinda dan juga Lala duduk bersama sambil bercerita tentang kejadian yang sebelumnya dialami oleh Dinda. Serius kamu? Jadi Afgan punya kekuatan seperti itu? Tanya Lala merasa tidak percaya. Iya, dia juga yang nolongin ibu aku kemarin, sahut Dinda. Padahal dulu kami satu SMA, tapi aku gak pernah tahu kalau dia bisa ngelihat arwah kayak gitu. Serem juga sih, cibir Lala. Saat istirahat, Dinda menemui Afgan yang seperti biasa sedang duduk di bawah pohon.
kamu suka banget ya duduk di sini? Tanya Dinda mengagetkan Afgan. Oh, kamu, ujar pria itu. Nih, sebagai ungkapan terima kasihku, ucap Dinda dan menyodorkan minumannya. Makasih ya, sahut pria itu dan tersenyum. Boleh aku duduk di sini? Tanya Dinda. Duduk aja, itu untuk umum kok. Kini Dinda duduk bersamanya. Gimana keadaan ibumu sekarang? Tanya pria itu. Oh, ibuku udah agak baikan kok, makasih ya atas bantuanmu. Mendadak beberapa tetes darah menetes di dahi Dinda. Wanita itu merasakannya dan memegang tetesan darah itu. Darah apa ini? Ucap wanita itu dan melihat ke atas pohon. Afgan juga ikut melihatnya. Terlihat sesosok wanita yang memakai gaun pengantin itu tertawa sambil melepas kepala dari tubuhnya. Wah! Teriak Dinda merasa ketakutan. Sosok itu melemparkan kepalanya menuju ke mereka berdua. Afgan segera menarik tangan Dinda. Ayo, ya sudah, kita pergi dari sini. Mereka terus berlari menghindari kejaran kepala wanita itu. Lalu akhirnya kepala itu menggigit kaki Afgan. Aduh, ritih pria itu karena kesakitan. Dinda segera mengambil apapun yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke kepala itu. Tiba-tiba saja kepala itu terbang seraya menatap Dinda. Lidah dari kepala itu keluar seakan menikmati darah yang dihisap dari kaki Afgan. Lalu kepala itu segera menuju ke Dinda dan ingin menggigitnya. Afgan dengan segera melepas jaketnya dan membungkus kepala itu. Lalu pria itu berdoa dan membuat jaket itu terbakar. Tubuh tanpa kepala itu pun langsung ikut lenyap. Dia membawa Afgan pergi ke ruang kesehatan. Wanita itu dengan sabar mengobati luka pria tersebut. Karena bagaimanapun juga, ia merasa semua kejadian aneh dan mengerikan ini terjadi karenanya, tetapi justru berdampak pada Afgan. Sakit ya? Maaf ya karena membuatmu terluka seperti ini, ujar wanita itu sambil terisak-isak. Maksud kamu apa? Ini bukan salah kamu kok, bentak Afgan. Tapi aku tahu arwah itu mengincarku, harusnya aku yang terluka bukan kamu, isak wanita itu lagi. Afgan dengan lembut menghapus air mata yang berlinang di pipi Dinda. Wanita itu tersentak dan menatap pria di hadapannya. Hei, aku ikhlas ngebantu kamu. Lagi pula kan ini cuma luka kecil kok. Aku masih bisa jalan. Udah jangan nangis, ntar cantiknya hilang loh. Ejek pria itu. Dinda ikut tersenyum. Ah, kamu itu kan? Ucap wanita itu seraya menghapus air matanya. Aku gak tahu apa yang terjadi pada keluargamu hingga dikejar-kejar arwah seperti itu. Tapi di dalam hatiku, aku percaya bahwa kalian adalah orang-orang baik, ucap pria itu. Dinda tersenyum manis padanya. Terima kasih karena sudah mempercayaiku, ucap wanita itu dan terisak lagi. Loh, kok nangis lagi sih? Ujar Afgan. Kata-katamu itu bikin aku terharu tahu nggak? Isak Dinda dengan manja. Afgan memegang tangan wanita itu. Selama ini aku belum pernah dekat sama seseorang cewek, tapi saat pertama kali aku bertemu denganmu, entah kenapa ya hati ini tergerak untuk mendekatimu, ujar pria itu. Ah, gombal kamu. Serius ini mah, sahut Afgan. Mereka berdua pun tersenyum. Afgan pulang dengan kaki tertatih-tatih. Sang ayah yang melihat keadaannya pun terkejut dan khawatir. Kaki kamu kenapa nak? Apa yang terjadi? Tanya ayahnya dengan cemas. Itu pak, keserempet motor waktu nyebrang, ucap Afgan beralasan karena tidak ingin sang ayah memarahinya. Yakin kamu cuma keserempet? Coba bapak lihat, pinta Herman. Ah, gak usah pak, udah dikasih obat tadi di puskesmas. Gak boleh dibuka sampai besok pak katanya, bantah Afgan. Oh gitu ya? Ya sudah, kamu makan dulu deh. Iya pak, sahut Afgan dan berlalu meninggalkan pria itu. Afgan merasa lega ayahnya tidak bertanya lebih jauh lagi. Pria itu berbaring sebentar di ranjang, lagi-lagi wajah Dinda terlintas di benaknya. Ah, kenapa dengan pikiranku ini? Kenapa cewek itu cantik banget sih? Kalau lagi senyum,
ujar pria itu seraya memeluk guling. Kan, keluar cepat sebelum nasi kamu dingin nih, teriak Herman. Ah, bapakku ini nggak bisa lihat orang lagi baper apa ya? Ucapnya pelan. Iya pak, bentar pak, sahut pria itu dan bergegas keluar kamar. Afgan kemudian bermimpi berada di tanah perkuburan. Pria itu kemudian melihat sebuah batu nisan bertuliskan Suhadi. Kemudian tiba-tiba tanah kuburan itu terbelah menjadi dua. Bangkitlah sosok pocong dari sana. Selamatkan keluargaku, aku mohon, ucap pocong itu dan mendatangi Afgan. Wah, teriak pria itu terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, pertanda apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa Suhadi itu? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu, gumam Afgan. Suatu hari di rumah Aini, anak-anaknya belum pulang semua. Wanita itu sedang menyiram bunga di halaman belakang. Hari itu juga, Mbok Mina pada kali itu sedang pulang ke kampung karena anaknya sakit. Kersek, kersek. Suara apa itu? Gumam Aini dan melihat ke semak-semak samping halaman rumahnya. Tidak terlihat apapun, lalu matanya berkeliling ke atas pohon yang rimbun itu. Astagfirullah, ucap wanita itu setelah melihat sosok wanita bergaun pengantin duduk bertengger di ranting pohon itu. Wajah wanita itu berlumuran darah. Aini yang masih terkejut pun langsung masuk ke rumah dan juga menelepon Dimas. Dimas yang mendapatkan telepon dari ibunya ikut cemas dan bergegas pulang. Aini duduk sendiri di ruang tamu, tangannya berkeringat. Wanita itu melihat sekeliling, ia terkejut saat pintu rumahnya mendadak diketuk beberapa kali. Apa itu Dimas? Kenapa cepat sekali? Gumam Aini seraya berjalan mendekati pintu untuk membukanya. Ketika pintu terbuka, Dinda sudah berdiri di sana. Dinda, kok kamu sudah pulang sayang? Tanya Aini tetapi tidak dijawab oleh wanita itu. Dinda kini justru menatap wajah Aini dan langsung mencekik wanita itu. Lepaskan Dinda, rintih wanita berkerudung itu. Dinda berubah wujud menjadi wanita bergaun pengantin yang tubuhnya berlumuran darah. Kalian harus mati di tanganku, teriak wanita itu. Sebuah mobil sudah terparkir di depan rumah berlantai 3 tersebut. Dimas segera keluar dari mobil dan melihat pintu rumahnya terbuka. Mah, mama di mana mah? Teriak pria itu. Sosok itu mendengar suara Dimas dan segera wanita itu menenggelamkan tubuh Aini ke dalam bak mandi yang sudah diisi air sampai penuh. Aini meronta beberapa kali, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dimas sangat terkejut ketika menemukan ibunya dan mama kenapa mah? Teriak pria itu seraya mengangkat tubuh Aini keluar dari air. Aini memuntahkan air yang masuk ke mulutnya. Di kampus, Afgan mencari Dinda yang sedang duduk berbicara dengan Lala. Dinda, bisa kita bicara sebentar? Pinta pria itu. Iya bisa kok La, sebentar ya La, ujar Dinda dan pergi mengikuti Afgan. Bisakah aku ikut denganmu sore ini? Kurasa akan ada sesuatu yang terjadi, ujar pria itu. Maksud kamu apa? Tanya Dinda masih bingung. Aku baru ingat kalau ayahmu bernama Suhadi bukan? Dinda mengangguk. Semalam beliau mendatangiku dan meminta untuk menyelamatkan keluarganya. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin akan terjadi sesuatu, jelas pria itu. Baiklah, aku akan membawamu ke rumahku, sahut Dinda. Kemudian Afgan mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia akan pulang terlambat. Ia harus pergi ke rumah temannya untuk mengurus sesuatu. Pria itu juga meninggalkan alamat rumah Dinda. Herman begitu cemas dengan keadaan anaknya. Namun ia masih harus bekerja. Saat ini ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan anaknya tersebut. Di kamarnya Aini kini terbaring lemas dengan baju basah yang masih belum diganti. Mbak Mina, kemana sih mah? Kok gak jagain mama? Ucap Dimas.
Mbok Mina pulang ke kampung pagi ini. Mama lupa ngomong ke kamu sayang, jawab Aini. Mama gak kenapa-napa kan? Kenapa mama bisa berada di dalam air? Tanya Dimas. Arwah itu datang lagi. Dia mencekik mama dan menenggelamkan tubuh mama di air. Isak wanita itu. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang diinginkan arwah itu? Udah mama gak usah khawatir. Dimas akan menjaga mama di sini. Sekarang mama ganti baju dulu ya. Suruh Dimas. Wanita itu mengangguk. Mendadak terdengar suara. Kak, Ma, kalian di mana? Teriak Dinda. Ada apa Din? Kenapa teriak-teriak? Tanya Dimas. Ini kok lantainya basah kak? Ada apa ini? Dimas membawa adiknya keluar dan menceritakan kejadian tadi. Ya Allah kak, terus mama sekarang gimana? Mama lagi ganti baju, sebentar lagi keluar kok, ucap Dimas. Oh iya kak, Afgan ada di bawah, dia mau ngomong sesuatu sama kita semua, ujar Dinda. Ya sudah, ayo kita turun, sahut Dimas dan bergegas turun. Dinda membuatkan minuman untuk mereka semua. Aini pun sudah ikut turun bergabung dengan mereka. Diminum dulu tehnya, pinta Dinda seraya menaruh secangkir teh hangat ke depan pria itu. Iya makasih, sahut Afgan. Nah Afgan, jadi benar akan terjadi sesuatu pada kami semua? Tanya Aini penasaran. Iya tante, firasat saya mengatakan seperti itu, sahut Afgan. Mungkin kejadian tadi sore ada kaitannya dengan firasatmu, ucap Dimas tiba-tiba. Maksudnya apa? Tanya Afgan yang belum diberitahu. Saat aku pulang tadi, aku menemukan mamaku di dalam bak air. Seseorang sengaja menenggelamkannya. Ya Allah, ucap Afgan tidak percaya. Entah apa lagi yang akan kami alami, keluh Aini. Mendadak pintu rumah itu terbuka. Wanita berbaju pengantin itu sudah berdiri di sana. Siapa itu? Ucap Dimas. Berdirilah kalian, tetaplah di belakangku, pinta Afgan. Dari arah belakang wanita itu ada seorang pria berjalan mendekat. Papa, panggil Dinda yang melihat ayahnya berjalan di samping wanita bergaun pengantin itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya Papa sudah meninggal? Tanya Dimas penasaran. Aku tahu sekarang, pasti ada seseorang yang mengendalikan arwah-arwah ini. Mereka jarang mengganggu manusia kecuali dikendalikan, ucap Afgan mengutarakan apa yang dipikirkannya. Lalu siapa yang mengendalikan mereka? Tanya Dinda. Itu yang aku tidak tahu. Begitulah jawab Afgan. Wanita bergaun pengantin itu menatap mereka semua, lalu dengan sadis langsung menarik rambutnya dan mematahkan kepalanya. Malam ini kalian semua harus mati, ucap wanita itu. Suhadi mengeluarkan lidahnya yang panjang dan juga kuku tangan yang tajam. Mereka berdua segera mendatangi keempat orang itu. Dimas, Aini dan juga Dinda berlarian menghindari kejaran mereka. Afgan berdoa dan membuat arwah itu sedikit pusing. Kepala wanita itu berterbangan ke langit-langit seraya mengeluarkan gigi tariknya seakan mencari mangsa. Lalu dengan cepat kepala itu menggigit leher Afgan hingga berdarah. Riti pria itu menahan sakit. Dimas tidak tinggal diam. Ia menarik rambut kepala itu dan membantingnya hingga menabrak lemari. Lalu dengan segera menarik tangan Afgan menjauh. Aduh, gimana ini? Ujar Dinda cemas melihat keadaan Afgan. Mereka terlalu kuat untukku, rintih Afgan. Apa yang harus kulakukan untuk membantumu? Tanya Dimas. Tetaplah bersembunyi di sini. Aku akan berusaha melawan mereka, ujar Afgan. Afgan mencoba melawan kedua arwah itu lagi. Tiba-tiba Suhadi datang dan mencekik pria itu. Afgan berusaha berdoa, tetapi cekikan itu justru semakin kuat. Tubuh Dewi yang tidak berkepala itu pun ikut datang menghampiri pria itu. Mendadak dari pintu rumah, seseorang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai kalian makhluk terkutuk, kembalilah ke dunia kalian, teriak Herman yang baru saja datang. Suhadi menengok ke arah suara itu dan langsung berganti menyerang Herman.
Pria itu mengeluarkan sebuah keris dan kemudian membaca doa. Keris itu benar-benar keris yang sangat sakti. Lalu dia menusukkan benda tersebut ke tubuh Suhadi dan Dewi. Seketika tubuh mereka berangsur menghilang. Arwah Dewi yang memakai baju pengantin berdiri tegak di depan mereka semua. Tolong kami, ini bukan kemauan kami. Kami benar-benar lelah melakukan semua ini. Isak Dewi membuat semua orang tercengang. Lalu siapa dalang di balik semua ini? Tanya Herman. Dia adalah anakku. Kami akan segera kembali ke dia. Ikuti kami, pinta Dewi dan berubah menjadi cahaya putih. Ayo cepat, ikuti cahaya itu, pinta Herman. Mereka bergegas naik ke mobil Dimas dan mengikuti cahaya terang tersebut. Jangan sampai kehilangan cahaya itu ya nak, pinta Herman yang duduk di pangku depan. Iya pak, sahut Dimas. Sebenarnya cahaya itu mau kemana? Tanya Aini. Kita akan bertemu orang yang sudah mengirim mereka selama ini tante, sahut Afgan. Cahaya itu berhenti di atap sebuah rumah berlampu redup. Mereka semua mulai menyusup ke dalamnya. Kurasa di dalam rumah ini. Ayo semuanya turun, pinta Herman. Cahaya itu kembali masuk ke dalam sebuah peti yang di dalamnya ada tulang belulang yang diselimuti gaun pengantin. Wah, seorang wanita parubaya memuntahkan cairan hitam karena arwah yang dikirimnya itu kembali. Ibu gak apa-apa kan? Tanya Sisil pada ibunya. Sialan, mereka terlalu kuat, ucap wanita yang bernama Lilis. Arwah Suhadi dan Dewi datang menghampiri mereka. Lilis, cukup dok, ibu sekarang sudah bahagia bersama ayahmu. Jangan termakan hawa nafsumu dok, ujar Dewi. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang setelah membuatku menderita selama ini seperti ini bu, bantah Lilis yang ternyata adalah Mbok Mina. Wanita itu mengucapkan beberapa mantra dan membakar buku harian milik Suhadi. Mendadak mayat pria yang masih berbalut kain kafan itu langsung bangkit dengan matanya yang hitam melotot. Brak, apa itu bu? Tanya Sisil merasa seperti mendengar suara pintu dibanting. Kedua wanita itu keluar dan sudah melihat keluarga Aini di sana. Astagfirullah, Mbak Mina. Jadi ini semua ulah Mbok, ujar Aini tidak percaya bahwa perempuan yang dianggapnya adik itu tega melakukan semua ini. Berani-beraninya kalian datang kemari, bentak wanita berumur 45 tahunan itu. Hentikan Mbok, apa salah kami sama Mbok? Isak Dinda yang menyayangi Mbok Mina seperti ibunya sendiri. Salah kalian, ya karena sudah menghancurkan hidupku. Aku adalah anak dari Dewi yang hidupnya dihancurkan oleh ayah kalian, bentak wanita itu. Ayahku tidak bermaksud melakukan itu. Ini semua salah paham, Mbok, timbal Dimas. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan pernah kembali lagi, ucap wanita itu seraya membaca mantra. Mendadak arwah Dewi dan juga mayat Suhadi sudah berdiri tegak di depan wanita itu. Bunuh mereka semua, perintah Lilis pada kedua arwah tersebut. Afgan dan juga ayahnya langsung melawan kedua arwah itu. Dimas melihat seorang wanita yang sangat ia kenal. Sisil, bagaimana mungkin dia juga ada di sini? Ujar Dimas merasa bingung. Herman berdoa dan meletakkan tangannya pada kepala pocong itu. Hingga pocong tersebut meraung-raung kepanasan, arwah Dewi terbang ke atap langit. Lilis ikut duduk dan bersemedi, tetapi lawan wanita itu sangat tangguh. Herman dan juga Afgan meletakkan tangan mereka di lantai keramik rumah itu. Allahu Akbar, teriak mereka bersamaan membuat arwah-arwah itu terpental dengan sangat jauh. Lilis ikut terpental dan kepalanya membentur tembok hingga darah bercucuran dari kepalanya. Ibu, bangun bu, isak Sisil meratapi ibunya. Dimas segera memanggil polisi dan ambulans. Pihak polisi membawa Sisil yang diduga penganut ilmu sesat karena ditemukan beberapa mayat yang digali oleh perempuan itu di rumahnya. Sedangkan Lilis nyawanya tidak bisa tertolong, ya karena benturan di kepala wanita itu yang lumayan begitu keras sehingga kehabisan darah.
Keluarga Aini menguburkan kembali jenazah Suhadi yang sudah diambil oleh Sisil, dan tidak lupa menguburkan tulang belulang Dewi beserta gaun pengantin itu di samping kuburan Suhadi. Mereka juga mengubur jenazah Lilis bersamaan dengan berdoa dengan harapan bahwa arwah mereka kini bisa tenang di alam baka. Afgan melihat wanita berbaju pengantin itu sedang menggandeng tangan Suhadi dan juga seorang gadis kecil. Mereka menunduk seperti berterima kasih karena sudah ditolong. Kini mereka bisa hidup tenang karena sudah berkumpul lagi. Dari penyelidikan yang ditemukan bahwa Lilis menggunakan identitas palsu sebagai Minah untuk bisa masuk dan bekerja di rumah Aini. Nama aslinya adalah Lilis. Wanita itu juga yang telah membuat Suhadi sakit selama ini karena selalu mencampur obatnya dengan racun agar penyakit pria itu tidak kunjung sembuh. Wanita itu juga yang mengirim beberapa setan datang menghantui keluarga Aini. Dibantu oleh anak sematawayangnya, mereka berdua meneror keluarga itu dengan alasan yaitu balas dendam. Kini Sisil, anaknya, harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Kemudian di rumah Afgan. "Terima kasih karena mau membantu Afgan ya Pak," ucapnya. Herman menepuk bahu anaknya. "Tidak ada orang tua yang sanggup melihat anaknya terluka. Bapak malah bangga sama kamu," ujar pria itu. Mereka berdua pun tersenyum. Di tempat lain, Aini dan juga kedua anaknya saling berpelukan. "Mah, ku harap sekarang hidup kita bisa tenang," ujar Dimas. "Iya sayang, mama juga," sahut wanita itu. "Semoga kita nggak akan diganggu arwah lagi ya mah," isak Dinda. "Iya sayang," ucap wanita itu seraya membelai rambut kedua anaknya. Dari pintu rumah datang lagi Sel dan Roni yang sudah ditelepon oleh Dimas. "Dim, apa itu benar? Jadi Sisil dan juga Mbok Minah pelakunya?" tanya Roni. "Iya Ron, kami juga nggak nyangka," sahut Dimas. Roni tampak sedih dan terpukul. Pria itu tidak menyangka bahwa wanita yang dicintainya adalah orang yang selama ini mengirim setan untuk menghantui keluarga Aini. "Kamu yang sabar ya nak Roni," ujar Aini. Pria itu mengangguk. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda kembali menemui Afgan di bawah pohon. Dinda berdehem dan, kamu Din," ujar pria itu. Dinda ikut duduk di samping Afgan, lalu mengeluarkan sebuah kotak coklat dari belakang badannya. "Nih buat kamu, hari ini kan hari kasih sayang," celutuk wanita itu. Masa sih? Emangnya hari ini tanggal 14 Februari ya?" tanya Afgan yang mengingat hari itu. "Bukan kok, hari ini hari aku ngasih sayangku ke kamu. Udah ya, jangan lupa dimakan," ucap Dinda dan segera pergi dari sana. Afgan masih mencerna omongan wanita itu. Maksudnya apa itu? Ngasih sayang ke aku? Berarti dia terima aku dong. Tunggu Din, jangan lari dulu kamu," teriak Afgan lalu mengejar wanita itu. Dinda masih terus berlari menghindari pria itu. Akhirnya wanita itu tertangkap juga dan Afgan langsung memeluknya. "Jelasin dulu artinya apa? Kamu terima aku?" tanya pria itu. Terlalu banget sih kamu." "Iya, aku terima kamu kan," sahut wanita itu tersenyum manis. "Oh, syukurlah kalau begitu," ujar pria itu dan mengecup pipi Dinda. Ini di kampus tahu, ntar dosen tahu lagi." Biarin, aku lagi seneng kok," sahut Afgan. Mereka berdua pun kembali berpelukan. Seorang wanita terlihat sedang menyisir rambutnya yang panjang. "Ini baju pengantin kak," ucap seorang gadis seraya mengeluarkan gaun pengantin dari kotak. "Wah, bagus banget ini," ujar wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian sang adik membantu kakaknya memakai gaun pengantin itu. "Pas banget kak, cantik, aku tinggal bentar ya," ujar gadis itu. Wanita itu kemudian berdiri di kaca dan berputar-putar. Mendadak ia tersentak dan matanya berubah hitam. "Mas, menikahlah denganku," ucap wanita itu dan langsung tertawa menyeramkan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga untuk kalian yang baru mampir.
Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.